Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon, di sesi Bincang-Bincang Sore, episode ke-21. Kali ini, kami hadirkan narasumber dari ROCB, Relawan Online Cilegon Bersatu, dengan topik mengintip kegiatan sosial ROCB. Dan tentunya acara ini dipimpin oleh Bimret kita yang tidak asing lagi, Bang Madia Sinaga. Selamat sore Bang Madia. Oke, selamat sore Pak Blangkon. Sahabat Tugas TV, di antara narasumber kita kali ini, yaitu kami kenalkan Bang Heru Hendrianto, penanggung jawab kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Heru Hendrianto. Salam sehat ya. Dan yang kedua, Angga Kusuma, Ketua ROCB. Selamat sore, Pak Angga. Sore. Dan yang berikutnya, Bang Suhemi, Korwil Forum Komunitas Gojek Cilegon. Selamat sore, Bang Suhemi. Selamat Tugas TV. Agar tidak penasaran, langsung saja bola kita lempar ke Bang Madia Sinaga. Silakan Bang. Oke, Pak Blangkon, gimana bisnis film pendeknya? Oke, lancar-lancar aja Bang. Oke. Kayaknya film pendek kita tahun 2002 sudah mulai kita luncurkan. Udah baru 2 tayang Bang ya. Ini bisa diangkat nanti, Asep, profesi online, nabung buat naik haji. Oh, bisa. Ya. Tentunya bisa. Siap, siapapun kalangan Bang ya nantinya. Oke, siap. Oke. Makasih Pak Blangkon. Oke, sahabat Tugas TV, sore hari ini seperti yang dikatakan Pak Blangkon, narasumber kita di awal bincang-bincang sore kita di tahun 2022 sudah memasuki episode yang ke-21. Saat ini teman-teman kita dari kalangan komunitas yang tidak asing lagi. Kalau di masyarakat luas sudah cukup mengenal, yaitu ojek online ya. Kurang lebih udah puluhan tahun kayaknya ojek online juga. Ada kurang lebih ya. Kalau nasional ada sih. Kurang lebih, tapi di Cilegon nanti kita tanya-tanya seperti apa teknis dan kegiatan teman-teman kita ini ya. Oke, sahabat Tugas TV, mungkin tadi sudah diperkenalkan, mungkin lebih dalam lagi ya, sebagai apa abang-abang kita ini. Kita bincang relax aja ya Bang Heru, Bang Suhemi dan Bang Angga di sini ya, perwakilan dari teman-teman kita relawan ojek online Cilegon Bersatu. Oke, mungkin di sebelah saya akan memperkenalkan lebih dalam lagi Bang Heru. Silakan Bang, ambil minyak Bang. Sebagai apa di ROCB ini Bang? Kalau di ROCB sendiri ya, saya kebetulan sebagai penanggung jawab kegiatan ditunjuk dan dipercaya oleh teman-teman untuk jadi penanggung jawab di kegiatan rutin kita, kegiatan sosial sih khususnya Bang. Setiap Jumat itu kita ada namanya Jumat Berkah. Motonya kita itu Raja Perut Lapar. Raja perlu lapar. Raja Perut Lapar. Padahal ya kita sendiri juga sebenarnya kadang lapar gitu, lapar cuma Mungkin ada yang lebih lapar dari teman-teman masih saya. banyak ternyata Masih Bang, banyak yang lebih ternyata. lapar dari kita. Oke, lanjut ke Bang Suhemi. Bang Suhemi di komunitas ini sebagai apa Bang? Kalau di ROCB saya sebagai pembina yang mungkin udah agak tua yang jadi ditaruh di pembina. Diangkat pembina Bang ya. So, arsitek lah. Oke, luar biasa. Oke, di sebelahnya Bang Suhemi ada Bang Angga sebagai ketua ya khusus di Cilegon. Ya, selamat sore, saya Angga. Kalau di ROCB sendiri ya saya dapat mandat dan dapat amanat dari teman-teman untuk menjadi ketua yang insya Allah kita bisa terus menjalankan kegiatan rutin kita, semoga tetap amanah
apa yang dipercayakan oleh para donatur pada kami, mudah-mudahan insya Allah sampai pada sasaran yang tepat. Oke, terima kasih sahabat Lukas TV. Ini perkenalan kita awal ya dari teman-teman kita relawan ojek online Cilegon Bersatu. Mungkin pertanyaan pertama ini siapa yang bisa menjawab atau siapa yang memberikan tanggapannya lah ya. Relawan online Cilegon Bersatu bisa dijelaskan awal berdirinya komunitas tersebut. Siapa yang bisa? Mungkin ketua, Bang Angga. Ya awalnya sih ya pertama itu kita ada kegiatan apa ya, dari hati aja kita, dari hati, lama-lama ya coba yuk kita bikin acara terjemah nih, yang lain bisa kenapa kita enggak gitu. Dari tahun berapa tuh Bang? Boleh tahu? Dari tahun 2021. Oh baru 1 tahun berjalan ya? Oh. Awal mulanya itu jadi pertama yang kita nggak ada wadah gitu ya, bergerak secara spontanitas saja. Spontanitas gini-gini, terus kita coba ngobrol sama resto-resto yang GoFood, yang GrabFood gitu kan. Merekanya juga welcome gitu. Oh iya mas, bagus mas, artinya saya support juga gitu. Jadi ya alhamdulillah aja sebagian besar itu donatur dari resto. Ya primatnya itu ada yang kita ya selebihnya kita ya patungan. Ada rezeki lebih ya monggo gitu kan. Patungan lah yang celengan. Jadi artinya setiap Jumat berkah itu selalu diadakan. Selalu diadakan. Dengan beda-beda. Dengan beda-beda Dengan lokasi. kegiatan sosial gitu ya. Iya. Oke Bang, lanjut Bang. Mungkin sejauh ini sudah berapa Bang anggota dari ROCB Bang? Kalau anggotanya sendiri sih ya berapa ya? Bingung sih juga. Soalnya kalau itu kan kita jadi dari Cilegon ini, khususnya Cilegon itu komunitas-komunitas ojol ini kan banyak, ada 40-an lebih lah. Oh. Itu nah mereka juga ibaratnya bersinergi sama kita kan. Jadi di Cilegon ini ada forum ojol Cilegon Bersatu, ada URC Cilegon Bersatu, jadi ya support semua gitu. Oh gitu. Iya, jadi ya kalau ditanya anggota ya bingung sih jawabnya. Oke, artinya yang tadi kata Bang Angga spontanitas saja. Iya. Kita ada kegiatan ini, Iya, betul. mereka bisa membantu Betul. semampunya gitu ya. Iya betul. Oke, luar biasa sahabat Lukas TV. Jadi di samping teman-teman kita ini ROCB ternyata ada beberapa komunitas juga yang notabene profesinya adalah ojek online Bang ya. Kira-kira gitu Bang ya. Oke Bang, kalau bicara relawan kan tentunya tanpa mengharapkan imbalan Bang ya, malah mengeluarkan waktu, ya kan Bang ya. Bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan teman-teman Bang untuk sejauh ini Bang, kurang lebih 1 tahun ini Bang? Ya kita di ke Idul Adha kemarin ada acara dapat dipercayalah dari rumah kurban. Dari rumah kurban gitu. Jadi kita bagi-bagi ini yang minta tolong cariin lokasi, oke, masjid, 1000 kurban untuk berbagi 1000 kurban lah gitu. Oke, mungkin bisa tambahan dari Bang Heru Bang sebagai penanggung jawab kegiatan-kegiatan Bang. Coba Bang, silakan Bang. Kalau untuk kegiatannya ya selama kurang lebih hampir 1 tahun ya kita udah berjalan. Cuma emang karena ojol kan biasanya hayu aja gitu, jadi belum nggak ada terbentuknya tanggal sekian, tahun sekian gitu. Cuma emang udah berjalan sekitar 1 tahun. Nah kegiatan yang sudah berjalan itu alhamdulillah sih ada bervariasi gitu Bang ya. Contohnya bisa disebutkan Bang, contoh pembagian nasi atau pembersihan apa itu? Kalau yang rutinnya setiap Jumat itu kita bagi-bagi nasi. Bagi-bagi nasi sama Lukas TV. Di jalan. Pokoknya dari ujung Cilegon, dari ujung timur Cilegon sampai ujung barat itu kita bagi. Oke, sasarannya apa tuh Bang? Untuk pengemis teman-teman pemulung atau apa seperti apa? Untuk sasarannya seperti kayak ya pengemis, pengemis, ojek-ojek pangkalan. Pokoknya yang aktivitas di jalan kita kan baginya kita keliling di jalan nih. Keliling aja kalau misalnya ya di jalan misalnya ada pemulung, ada ojek pangkalan, nah pasti kita berhenti kita kasihkan. Tukang parkir juga. Boleh.
Bang Suheri selaku pembina, penasehat, pembina lah gitu ya. Dengan kegiatan teman-teman ini apa nih Bang tanggapannya Bang Suheri selaku pembina Bang? Luar biasa ya Bang. Istilahnya kalau ngomong cukup kita ya cukup lah. Kalau kurang ya kurang. Cuman tekad anak-anak itu untuk berbagi, ayo ya kita sebagai yang pembina atau yang lebih tua ya sebut aja baiknya kayak gimana untuk berbagi ini, dananya dari mana, apa kita cancelengan, apa kita nyari donasi. Kan anak-anak yang muda semangat Bang, jadi ya kita yang tua ya arsitek aja, ayo diatur. Ya yang muda pelaksananya lah. Yang penting positif. Iya. Ya, Terus gini Bang, kemarin juga kita sering silaturahmi banyak di pesantren, juga selain di jalan juga pesantren kita silaturahmi sama ketua pondok pesantren, ngasih ini ya, selain silaturahmi lah kita minta doa bersama, apalagi lagi zaman pandemi itu kan kita di jalan kita rentan Bang untuk terpapar COVID itu. Kita juga harus selain vaksin ya banyak doa lah. Oke Bang Suhaimi tadi udah nyinggung soal pandemi. Ya artinya kurang lebih 2 tahun pandemik sudah berjalan. Saat ini mudah-mudahan sudah agak berkurang ya. Teman-teman profesi ojek online mungkin salah satu dampak yang begitu luar biasa juga. Artinya kan tidak bersentuhan seperti apa. Boleh nggak Abang Suhaimi atau teman-teman Bang Angga, Abang Suhaimi, Bang Heru menceritakan pengalaman di saat pas tinggi-tingginya musim pandemik, kondisi pandemik yang ada di negara kita. Boleh Bang, ceritakan Bang. Pas tinggi-tingginya itu kemarin ya, bulan Juni-Juli itu benar-benar down itu kan. Tidak boleh menarik atau ngambil. Boleh. Oh boleh. Boleh, kalau di Cilegon kita masih boleh. Ride masih ada, food masih ada, cuman berkurang 50%-an berkurang karena emang benar-benar itu. Dan kita juga harus safety bener Bang waktu itu. Termasuk kalau saya itu waktu bulan Juli juga terpapar COVID Bang. Kirim kan kita waktu pas lagi pandemi itu kirim ke tempat-tempat kayak kalau di Cilegon di Trans Hotel yang tempat karantina terus kalau di rumah sakit Karokatus itu di Alamanda apa ya itu kita masuk ke situ, mungkin ya terpaparnya lewat situ lah, dengan risiko jabatan apa? Risiko jabatan. Jadi sama Lugas TV kan kita melihat memang bencana non alam ini sangat begitu sektor segala di sektor kena ya. Salah satu teman-teman kita ojek online di mana semua masyarakat diimbau di rumah. Padahal mereka lalu alang ketika ada warga yang begitu mendesak atau urgent. Ketika kembali ke kediaman, ke rumah masing-masing, keluarga tentunya istri dan anak-anak jaga jarak atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat di berita-berita itu kan harus dicuci tangannya segala macam. Apa nih pengalaman ini? Kalau kita baju jaket itu ditaruh di rendem di luar, jadi baru masuk rumah, tapi tetap kepapar juga Pak. Iya. Tapi alhamdulillah di Lugas TV ini kami tegaskan juga untuk driver di Cilegon 99% sudah divaksin. Luar biasa. Vaksin 1 sama 2 ya, luar biasa. Semuanya sudah divaksin. Itu yang memfasilitasi siapa itu kira-kira? Dinas Kesehatan atau langsung komunitas langsung yang melakukan vaksinasi? Kalau di Gojek, kita di Gojeknya Pak. Di Gojeknya langsung ya? Terus di Dinas Kesehatan juga ada. Jadi ya pokoknya mah tergantungnya, tapi kesadaran teman-teman di komunitas kita ini semuanya sadar akan perlunya vaksin ini. Makanya nggak perlu dipaksa, nggak perlu ini, semuanya udah vaksin yang kedua. Iya luar biasa. Aman jadi. Jadi mungkin pengalaman mungkin berbeda atau sama, coba Abang Angga ceritakan soal pandemi ini Bang. Kita kembali masih ke pandemi. Pengalaman apa ini pandemi Bang? Ya kalau pengalaman dari saya sih ya nggak jauh beda lah kayak yang ini tadi. Dari pendapatan juga udah pasti jelas ya kita turun. Bukan nama ya? Biasa udah jam 12 udah 10 ini satu juga belum ya kan. Yang tadinya biasa kita nganter langsung ketemu orang, Pak gantung di pintu aja gitu ya. Jadi kesannya ya gimana, kita juga sadar diri lah ya. Lagi pandemi kan kadang uangnya juga dikantongin gitu, diplastikin. Pak uangnya di plastik. Ada ya? Sering. Ada yang luar biasa. Jadi makanan digantung di pintu atau di pagar, uangnya udah ditaruh di atas meja gitu, diplastikin.
Mungkin Bang Heru ada tambahan Bang soal pengalaman di pandemi? Iya, banyak banget sih pengalaman Oh iya. pandemi itu. Bulan apa saya juga sama sempat terpapar sama Oh. juga, tapi alhamdulillah teman-teman ojol saat terpapar itu istilahnya buat makan mah gak susah. Setiap hari ada aja yang wah lu mau makan apa? Gitu. Oke. Alhamdulillah ada aja, ada. Ya hampir semuanya lah teman-teman. Oke, dengan adanya ojek online sahabat Lugas TV, mungkin yang menjadi dampak mungkin teman-teman kita dari ojek pangkalan. Saya mau tanya nih dari teman-teman kita sejauh ini hubungannya dengan teman-teman kita ojek pangkalan seperti apa Bang? Mungkin pembina ya, yang sudah lebih paham gitu. Oke. Alhamdulillah Bang ya, sekarang udah istilah kami kondusif. Nggak kayak awal-awal itu. 2017 ojek online masuk di Cilegon itu benar-benar kita ini kayak apa yang amal di pangkalan, kucing sama tikus lah. Tapi seiring waktu ya pendekatan. Jadi banyak juga yang dari ojek pangkalan juga yang ikut ya, termasuk saya juga dari Opang Bang. Oh. Cuman saya Opang yang sadar diri waktu itu. Oh iya. Yang sering nonton Lugas TV lah istilahnya kan. Iya. Berita di kota-kota lain itu kan kalau ada ojek online yang konvensional itu ya pasti kalah kan gitu. Oh iya. Dari itulah makanya saya daftar. Nah, untuk 2017 dari aplikasi saya Gojek itu juga kasih karpet merah baru ke ojek pangkalan itu. Siapa yang mau daftar silahkan. Ada juga yang nggak punya SIM, kasih waktu 6 bulan. Motor pajaknya mati, yang penting platnya hidup. Oh. Karena waktu itu saya juga di pengurus, makanya saya yang koordinasi sama kantor Gojek sama ojek pangkalan. Cuman beragam tanggapannya Bang. Ada yang ngomong hak asasi atau gimana, kan dia ada perkumpulan juga, gimana pimpinan kita kayak gitu. Jadi ya istilahnya kalau kita merangkul untuk ikut ke online ini sudah banyak yang dari teman-teman juga yang ngajak aja lah ikut, cuman ya tanggapan orang atau tanggapan Opang ya masing-masing Bang. Oke. Jadi ya kita nggak bisa memaksakan juga. Oh jadi tahun 2017 Bang Sewe sudah masuk. Sebelumnya di ojek pangkalan. Oh. Mungkin Bang, ketika Abang di ojek pangkalan itu teman-teman ojek online kan sudah ada di Kota Cilegon. Abang kesulitan awal nih, anggap dulu Abang saat ini membayangkan masih di ojek pangkalan. Kesulitan apa sih yang masuk ke ojek online ini? Sebenarnya nggak ada yang susah sih Pak. Oh. Terus terang, kalau pengalaman saya masuk di ojek online itu, pertama download aplikasi pun saya nggak ngerti Pak. Ya itu susahnya di situ. Saya lari ke Play Store, download aplikasi Gojek itu dia nggak ngerti. Ada teman ya Heru inilah diajarin. Tapi setelah kita punya aplikasinya nggak lebih dari seminggu itu kita udah bisa dan bisa ngajarin yang lain. Iya. Karena istilahnya ya kemauan kita aja. Jadi dari teman-teman ojek online itu saling membantu ya Bang, saling mengajari ya. Saling mengajari. Kepada anggota yang mungkin boleh dikatakan gagal teknologi lah ya. Gaptek lah ya, gaptek ya. Oh. Setelah masuk ya justru berbeda. Waktu awal-awal kita masih ada bonus Bang, 80.000 sehari. Itu pendapatan kita wah luar biasa. Istilahnya PNS pun nggak out lah sama ojek pangkalan. Makanya kan kenapa nih teman-teman yang mau ikut kan gitu. Ya kembali lagi kepada mereka lah. Ya alasan bermacam-macam. Tapi kalau untuk taraf kehidupan sih yang saya alami ya Bang, walaupun apalagi masa pandemi itu kita juga sering ngobrol sama yang di ojek pangkalan itu nyari uang 50.000 pun susahnya minta ampun. Tapi kita walaupun susah di ini waktu pandemi itu, tapi kadang-kadang dari customer itu loh Bang, kita akuilah untuk masyarakat Cilegon di ojek online ini sangat fair ya. Maksudnya yang lebih-lebih. Ya. Contohnya 27.500 dikasih 30 gitu ya, kayak gitu. Wow. Kadang-kadang dapat, nggak kadang-kadang semuanya. Mak, beliin bayar cukup baik ini beras, pas beliin bawa pulang aja Pak. Itu banyak waktu pas pandemi itu Pak. Awal-awal pandemi ya? Awal-awal pandemi itu. Ya alhamdulillah di Lugas TV ini juga saya ucapkan terima kasih untuk customer ojek online ya, nggak Gojek, nggak Grab atau yang lainnya. Untuk itu ya saya sendiri sebagai pengurus di Gojek terima kasih, ya ucapkan terima kasih. Waktu pandemi itu benar-benar orang Cilegon baik-baik. Wow, luar biasa. Oh iya.
Jadi kita ini kembali ke topik ya Bang, ya, tentang teman-teman relawan online Cilegon Bersatu. Mungkin pertanyaan saya gitu Bang, karena ini komunitas online, apakah pertemuan-pertemuannya sistem online juga? Contohnya mau mengadakan kegiatan Jumat besok, apa pertemuan tatap muka atau sistem online juga gitu? Boleh ketua dulu. Ya kalau untuk kegiatan sih biasanya saya H-1 tuh kita udah ngasih info di grup. Ya, jadi hari Jumat kegiatan, hari Kamisnya itu udah ngasih info. Jadi hari Jumat minggu ini kita mau berbagi di Wanasari misalkan, titik kumpul di stasiun Krenceng jam sekian, udah. Jadi disebarnya sama anak-anak ke grup yang lain. Oke, contohnya pembagian nasi kotak, iya, atau nasi bungkus, yang masak sendiri atau beli di warteg atau di mana itu? Itu udah kalau dari ini sih dari resto, Pak. Jadi, dari resto ya? Iya. Oh. Jadi misalkan dapat dari resto yang udah. Jadi resto itu yang nyumbang? Iya, dari nyumbang. Jadi ya malam ini misalkan hari Kamis ada yang punya rezeki lebih, kadang ngejapri ke saya, Bang, besok saya mau nyumbang 50.000. Nanti sama saya dipesanin lagi ke restonya. Jadi kan kita simbiosis mutualisme. Oke. Jadi paketnya cukup lumayan juga dari resto ya, bukan dari masak sendiri bukan ya? Oh. Dari restonya. Jadi kadang mereka juga ada salah satu resto itu emang ngasih harga miring lah untuk kegiatan. Oh gitu. Ketika ada kegiatan sosial dari usaha resto juga memberikan diskon lah bahasa gitu kan. Boleh Bang ucapkan terima kasih kepada resto-resto yang sudah dibuat dari teman kita ini. Ya untuk semua resto yang udah support kami ya, Sate Cibeber Wah, Sindelaras. boleh sebutin nih, boleh sebut. Sate Cibeber Sindelaras, Ibu, Pak, makasih. Terus, Jangan bosan-bosan gitu kan. jangan bosan-bosan, gudeg Jogja Bu Hadi. Wow. Ayam geprek Bu Fitri. Ih. Sama Aska Pojok Kuliner. Banyak sih situ. Semuanya lah gitu ya bahasanya. Semuanya lah yang Oh. bisa disebutin lah pokoknya ya. Terima kasih, jangan bosan-bosan tetap support kami. Oke, ada tambahan dari Bang Heru? Oke, itu aja. Oke, sahabat Lukas TV luar biasa ya. Ternyata teman-teman kita ini masih ada jiwa lah ya, jiwa saling membantu dengan teknik membuat komunitas ROCB ini dengan sistem spontanitas, dengan dari bantuan dari teman-teman juga usaha resto dan lainnya. Ini luar biasa, ini patut dicontoh. Contohnya kalau setiap kegiatan ini semua anggota atau udah yang ada waktunya aja? Oke Bang Heru, sebagai penanggung jawab. Nggak ada paksaan sih Bang. Nggak ada paksaan. Oke. Makanya kan sebelum H-1 kita udah share di grup WhatsApp kita ya. Besok berbagi di sini, silakan yang mau datang, yang ada waktu silakan merapat, nggak ada paksaan kayak gitu. Tapi alhamdulillah Bang, walaupun cuma bahasanya kayak gitu, datang mau banyak aja. Gitu. Gitu. Oke. Jadi saya ini mau tanya ini tentang di daerah Depok kalau nggak salah ya, tukang ojek online yang dari perempuan ya, ibu-ibu yang bawa anak ibu lalu. Kalau di kota Cilegon sendiri ada nggak yang perempuan, yang kaum hawa yang menjadi anggota ojek online? Ada, cuman ya emang nggak banyak sih. Jadi kalau untuk di Cilegon sendiri itu dia rata-rata itu dari mutasi akunnya. Sebelumnya dia itu dari layanan GoClean atau GoMessage, kan selama pandemi dihilangkan itu layanan itu. Jadi akunnya itu dialihkan ke Gojek. Oh, artinya ada dari kaum hawa yang ada di kota Cilegon. Ada. Sekarang saya mau tanya Bang Heru, dari tahun berapa menjadi masuk ke ojek online ini? Saya dari 2018. 2018 kurang lebih 4 tahun, kurang lebih 3 tahun lebih gitu ya. Sebelumnya kerja di mana dan memilih jadi ojek online, keputusannya untuk masuk ojek online seperti apa? Bisa diceritakan dulu Bang? Kalau saya sih biasa kerja itu proyekan ya Bang ya. Proyekan. Proyekan. Karena waktu itu saya di Jawa Tengah itu kerja lumayan lama, kontrak habis.
Nah, jadi kan kalau orang proyek kan kadang nunggu dulu gitu. Pulanglah ke sini ke Cilegon. Ada beberapa temen ya udah jadi ojol gitu. Akhirnya saya 2 bulan nganggur di rumah, ngapain gitu tuh, bakal udah habis kan. Akhirnya iseng-iseng nanya-nanya, udah nih daftar aja kan. Akhirnya daftar, alhamdulillah ngerasain income itu lumayan gitu Bang. Sebelum pandemi itu emang ya alhamdulillah lah gitu. Dibilang lebih enggak, ya alhamdulillah cukup lah gitu. Oke, jadi artinya sekarang udah fokus nih ojek online atau ada bisnis sampingan? Sekarang ada lah, dikit-dikit sambil kerja gitu. Oke, sahabat Lukas TV ingin tahu sistem waktu itu boleh nggak istirahat 1 hari 3 malam atau apa? Memang wajib beroperasi atau seperti apa? Boleh pembina. Nah, kalau di Gojek kan pakai sistemnya performa ya Bang. Ya. Kalau performanya itu bagus, itu orderan terus ke kita. Tapi kalau misalnya ada istirahat, ya emang Sabtu Minggu kita istirahat sih pada banyak kan. Tapi kalau mau ngebit ya malah beli. Artinya tidak ada paksaan dari sistem ya? Sistem tidak ada paksaan. Oke. Senin sampai kayak orang kerja ya Senin sampai Jumat silakan, Sabtu mau istirahat ya silakan. Tapi sistem performa yang dipakai itu. Kalau mau istirahat 1 bulan 2 bulan ya nggak masalah. Oke Bang, pernah saya dengar itu penghasilan ya, kita bicara penghasilan. Memang awal-awalnya itu katanya lumayan, penghasilannya itu lumayan. Ingin tahu juga di sahabat Lukas TV, tarifnya itu per kilo itu jarak meter atau beda-beda di kota-kota itu tarifnya? Kalau itu mungkin ketua ini, atau abang selaku senior boleh, nanti tambahan dari ketua. Ya, kalau di Cilegon itu maksudnya kita daerah satelit ya Bang. Satelit. Satelit itu maksudnya orderannya masih di bawah 100.000 orderan gitu. Jadi ya kota kecil lah. Tapi untuk tarif menurut peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dinas Perhubungan itu kita kenanya di 8.000 sampai 10.000 untuk tarif dasarnya. Oh, Itu. artinya setiap klik minimal 8.000 gitu? Iya, minimal 8.000. Dengan jarak? Dengan jarak 4 kilo ke bawah. 4 kilo ke bawah. Oh. Tapi kalau udah 4 kilo ke atas kita dihitung per kilo 2.100. Tambahan lagi? Ya, tambahan lagi. Oh gitu. Itu berlaku di seluruh Indonesia? Ya, kalau di Jabodetabek lain 9.600. Oh, setiap klik? Ya, setiap klik. Nah, ya kemungkinan dihitung sistem macet di sana. Oh iya, Kalau oke. di Jabodetabek Ada pertimbangan lah ya, pertimbangan. macet nih. Kalau kita ya 8.000. 8.000. Masuk di daerah satelit. Oke. Jadi artinya kalau ada yang pesan 10 kali, seklik aja udah 80.000 udah ketahuan ya. Belum lagi yang lebih-lebih tadi ya. Luar biasa. Oke, luar biasa nih. Pengalaman tadi mungkin sudah, atau yang unik-unik lah, yang unik-unik itu bisa nggak diceritakan ke sahabat Lukas TV? Yang unik-unik ini, artinya ada oknum ya, oknum dari teman-teman dari ojek online juga yang memanfaatkan, yang merusak citra daripada ojek online. Ada nggak yang ditemukan khusus di Cilegon ini peristiwa-peristiwa yang sangat menjelekkan dari ojek online? Boleh dari ketua. Ya, kemarin juga ada ya. Nah, itu ada orderan gosen ya. Ya. Yang nggak dianterin. Cuman udah kita cari teleponnya dan udah diserahin ke Satgas. Jadi udah dia mereka yang urus lah. Kalau yang kayak gitu itu kan merusak citra banget lah kita. Ya. Jadi istilahnya orang itu percaya Bang kita. Saya pernah nganterin uang 10 juta Bang. Saya takut, ya saya standar ya, karena ya itu amanat. Hak saya di situ 8.000 ya 8.000 kalau yang bukan yang 10 juta aja. Ya kan Bang, yang 10 juta ya suruh nganterin ya tak anterin. Pernah juga nganterin laptop berapa itu. Oh. Ya kita anterin. Ya kalau emang kita profesinya di ojol ya kayak gitu. Tapi pengalaman yang sangat ketawa ya ini Bang. Tahun 2017 pertama-tama di Gojek itu saya nganterin seorang perempuan ibu-ibu lah. Dia ibu-ibu itu 2 hari belum pulang di daerah. Ada persoalan sama rumah tangganya, kira-kira gitu lah ya.
di daerah Sukmajaya sana. Ya. Pas nyampe rumahnya kita dibututin sama suaminya. Dia nanya, istri saya ini nggak pulang 2 hari, kok pulang-pulang kamu yang nganterin? Karena ojek bukan. Ojol Pak, ini aplikasinya. Dia order dari mana dan titik antarnya di mana. Untuk 2 hari dia nggak pulang, ya silakan tanya sendiri. Ya, tahu masih perempuan ya. Mungkin emosional sesaat Iya. spontanitas dari suaminya ya, gitu ya. Ada nggak hal-hal ya? Kalau pengalaman Bang Heru, ada yang unik-unik kayak ini? Nah, yang unik-unik aja dulu. Yang kocak-kocak ya. Oh, kocak. Sebenarnya banyak sih Pak. Karena kan kita hidup di jalan ya. Namanya di jalan kan apa aja kita dapetin. Paling lucu itu pernah saya dapet customer, ya mungkin entah kenapa itu orang agak duduknya agak mepet-mepet, grepe-grepe gitu kan, nggak jelas gitu. Bikin bawa motornya nggak nyaman. Yang lain banyak sih loh. Artinya banyak yang kocak-kocak Bang. Ya, Saking banyaknya lupa Bang ya. Lupa. Oke, Bang Aga kira-kira ada Bang? Kalau saya sih yang paling unik sih, saya kan masih bujangan. Oh, Suruh belanja ke pasar bingung Pak. Suruh beli cabai merah, cabai hijau gitu kan. Ya, orang kita belum pernah belanja kan, tapi orderannya disuruh beli bawang, beli cabai, udang setengah. Gitu. Oh, oke, ini Bang kan kalau kita pesan ojek online itu kan kelihatan jenis motornya. Iya. Ya, apakah pasien ataupun publik ya ketika mengklik motor Mio di apa namanya di cancel, pernah nggak mengalami seperti itu? Mungkin pilihan motornya kan, ini motor bagus nih, ataupun yang bawa Mas Angga dia ganteng banget ini ya, ada nggak itu seperti itu? Kalau saya pernah ada, tapi kebanyakan anak sekolah sih Bang ya. Anak sekolah yang kayak gitu ya, oke, yang pilih-pilih ya. Udah tua nih kayaknya. Oh, itu. Tapi terus terang, kalau yang lucu ada satu lagi Bang Iya. saya itu. Jadi dapat order dari Alfamart Temu Putih, di orderan itu atas nama Sinta. Nah, nggak usah telepon, dicak itu kan, silakan jemput saja. Ya, oke, saya langsung menuju ke ini, titik jemput. Cewek cantik udah ya, naik aja udah, nggak banyak bicara. Antar ke Semampir, dia nggak banyak bicara Bang. Pas nyampe Semampir, dia ngomong terima kasih ya, dia tahunya atas dia nggak mau di telepon. Wah, luar biasa. Coba Bang Angga ini ya, masih anak muda ya, artinya dengan ketika seperti kata Bang Suami itu kebanyakan anak-anak sekolah. Seperti apa? Pernah nggak mengalami seperti itu Bang? Kalau saya sendiri sih belum pernah sih. Cuman ya kalau dari teman-teman sih ada bahkan sampai ada yang dia kena putus mitra karena gara-gara laporannya tidak layak pakai katanya. Padahal itu motor tahun 2015 sesuai sama yang aplikasi terdaftar. Sampai itu orang kantornya juga bingung. Ini nggak layak dari mana katanya. Mungkin kamu tadi habis ngangkut anak sultan kali. Jadi intinya gini, sahabat Lugas TV ingin tahu ketika teman-teman ojek online sudah dipastikan pajak kendaraan sama SIM sudah punya. Ya ya. Oh, jadi membantu kesadaran masyarakat juga supaya masih taat kepada lalu lintas ya. Soalnya kan persyaratan kita mau daftar aplikasi juga SIM, terus pajak motor harus itu, terus motor juga ditentuin tahunnya. Tahun berapa ya? Nah, betul. Jadi kalau dari pajak SIM nggak punya kita otomatis nggak bisa jadi ojol. Ya. Pengetahuan abang atau yang dilihat di fakta di lapangan, ada nggak motor moge untuk ojek online? Kalau di sini sih paling ya yang model R15. Oh, tapi kalau di kota-kota besar mungkin sudah ada itu ya? Ya masih cc-nya 150 lah kalau di sini. Oh, buat konten ini. Bilik pendek ya, nanti kita siapkan itu. Oke Bang, ini sekarang gini Bang, ketika abang sudah masuk ke sistem ini, online ini, ada nggak dari yang punya aplikasi lah, jadi yang pusat itu, ada nggak bonus yang dari teman-teman dapatkan, bonus tahunan atau bonus penghasilan seperti apa Bang? Oh, kalau bonus itu sih nggak ada Pak. Nggak ada. Soalnya kan kita di sini dihitungnya mitra. Oh, itu mitra ya? Jadi ya kita on dia dapat uang, kita off dia nggak ada. Cuman kalau mungkin bantuan saving spot
voucher sembako. Kalau untuk aplikasi Gojek ada. Oh. Jadi sebulan itu bisa 50.000 tebus beras di Alfa terbesar, beras, minyak goreng, Indomie, sembako. Oh, jadi kita yang tembus ke. Iya, cuma dari aplikator ngasihnya voucher. Voucher ya. Iya. Tetap juga sistem online mereka ya, Iya, kasih betul. voucher silakan. Iya, betul. Itu dilihat dari penghasilan kita atau semua diratakan? Semua. Oh, Cuman semua. Cuman biasanya sih persyaratannya itu menyelesaikan satu order dari dalam Juga ya? paling Ada ya, juga. dari dalam 1 bulan itu minimal 1 order lah. Oh, terlalu gampang. Cuman itu aja sih syaratnya. Oke Bang, untuk daerah Cilegon yang bisa dijangkau ojek online itu karena ada sahabat kita juga, Mr. Ahong Sepotong, ya kan? Dia tinggal di Saliran nih, susah katanya ojek online itu tergantung jaringan atau seperti apa Bang? Emang kalau untuk di daerah Salira, terus perbatasan Bojonegara, Salira, Pulau Ampel, Anyer ke sana itu drivernya masih sedikit. Oh, kalau jaringan oke, cuma Jaringan driver oke. yang minatnya gitu ya. Jadi, Oh. Misalkan saya order tapi drivernya nggak ada kan gimana? Oh iya benar-benar. Oh, begitu ya. Iya, Oke. betul. Wah, luar biasa. Sahabat Lukas TV, bincang-bincang kita sudah sangat menarik ya dengan narasumber kita saat ini. Mungkin pesan-pesan ini Bang kepada masyarakat, mungkin satu-satu ini ya, pesan-pesan kepada masyarakat, jangan bosan-bosan pakai jasa kami. Nah, kira-kira gitu Bang itu, silakan Bang itu. Buat warga Cilegon khususnya, umumnya buat seluruh warga Indonesia ya, tetap gunakan jasa kami kalau butuh apa, lagi mager di rumah gitu kan, butuh makan langsung aja order ojol. Terus juga pesannya ya, kalau misalnya sering terjadi, jadi karena di aplikasi Gojek ataupun Grab itu yang lebih diutamakan itu customer ya, komplain customer. Misalnya order sekian makanan gitu, ternyata yang datang kurang gitu kan, itu bisa aja ketinggal atau gimana gitu. Karena sering terjadi miskomunikasi dengan pihak resto Bang. Jadi resto kan kadang yang lainnya 2 atau 3 orang gitu kan, kata satu orang ini udah Bang, udah selesai, kita bawa gitu, ternyata ada menu yang belum dimasukin, belum di packing gitu. Bila ada kejadian kayak gitu, itu kan di aplikasi itu kita kasih bisa setting untuk ke drivernya, untuk konfirmasi. Jadi minta tolong buat semua customer di Cilegon khususnya, kalau misalnya kejadian saat order ada makanan yang tertinggal, jangan langsung komentar kasih nilai bintang 1 ataupun komentar yang jelek, karena itu berpengaruh buat kita Bang. Kita tadi bintang 1 itu apa itu? Sahabat Lukas TV pengen tahu. Iya. Setahu saya bintang 1 brigjen gitu loh. Jadi gini Bang, ketika order sudah selesai, itu customer bisa kasih penilaian untuk rating driver. Agak nilai buruk gitu. Iya. Sama si driver. Bintangnya tuh dari 1 sampai 5 gitu. Kalau misalnya ada bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu ke driver kasihan. Misalnya hari ini dapat 10 order, besoknya paling bisanya dapat 1, 2 gitu kan. Kasihan gitu, biasanya income-nya nggak ada dia. Oke, Bang. Suami, pesan-pesan kepada publik Bang selama 2017 masuk ke ojek online Bang. Iya, untuk masyarakat Cilegon terima kasih ya. Istilahnya kami datang, kami hadir, tidak ditolak, malah disambut dengan meriah lah ordernya. Dari 2017 sampai 2021 tidak putus-putus order untuk kami. Teruskan, kalau emang kata Bang Heru tadi lagi males keluar, kalau butuh makan kami siap mengantarkan. Begitu juga jangan beli kami bintang 1, karena jika kami diberi bintang 1, 7 hari kami tidak akan bisa narik. Terima kasih untuk masyarakat Cilegon. Oke, Bang Angga sebagai ketua relawan online Cilegon Bersatu.
ya pesannya untuk customer kami ojol ya, mau baik itu Gojek, Grab, terima kasih semuanya dari 2017 sampai detik ini masih percaya sama kami. Insya Allah kami tetap amanah. Dan meneruskan yang tadi ya punya Bang Heru tadi, kalau ada orderan gitu yang menunya tertinggal atau kurang, itu di fitur kan ada menu bantuan, itu ajukan aja ke situ langsung. Biar misalkan dia pembayarannya non tunai atau GoPay, itu langsung diganti sama kantor, sama aplikator. Oke, Bang, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bang. Seragam sama helm itu sekali setahun diganti dari pusat atau memang sekali pendaftaran langsung sekali aja? Ya, itu kita beli sih. Oh, beli juga? Iya. Saya kira dicicil, bisa dicicil. Cicilnya per hari. Oh, intinya dibeli ya? Iya. Oh, saya kira nanti kalau udah dibeli yang lama dikembalikan atau Enggak. takutnya ada oknum-oknum yang lain yang bisa Soalnya menyalahgunakan? kalau yang kita udah misalkan udah kita beli lagi, pasti yang lama udah jelek. Oh gitu. Oh iya. Oke. Karena nggak mau punya utang ke kantor. Oh, oke. Terima kasih sahabat Lukas TV. Demikian bincang-bincang kita dengan teman-teman relawan ojek online Cilegon Bersatu ya. Dari bincang-bincang ini bisa kita ambil bahwa jasa mereka itu sangat dibutuhkan masyarakat pada saat juga pada musim pandemik saat ini ya. Dan mereka sudah menceritakan bagaimana pengalaman unik yang mereka temuin di lapangan. Dan begitu juga tadi bincang-bincang kita mengatakan bahwa jasa mereka itu adalah jasa hanya sekali jalan aja, dan memohon supaya jangan memberikan bintang 1 tadi katanya, bintang 1 artinya menjelekkan daripada teman-teman kita. Boleh langsung chatting langsung ya, kalau tidak puas gitu chatting ke ada menu bantuan. Oke, sahabat Lukas TV. Demikian bincang-bincang kita, mungkin penutup kita akan kita berikan kepada Pak Blangkon untuk memberikan intisari daripada bincang-bincang kita sore hari ini. Ya, sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar bincang-bincang narasumber kami dengan Bang Badian sudah. Semoga semuanya menjadi pencerahan buat kita semua. Di sini Pak Blangkon hanya menangkap beberapa benang merah. Banyak warna di seputar ojol. Mereka banyak lakukan kegiatan sosial. Dan 90% kurang lebih anggotanya sudah divaksin. Dan spot dari Pak Blangkon juga buat resto tadi ayam geprek butik yang sudah spot kepada ojol. Dan sahabat Lukas ini benang paling merah di tengah pandemi ini. Maraknya pengangguran kadang berefek meningkat kejahatan, tapi tidak untuk ojol. Mereka bertahan dalam badai dan gelombang besar ekonomi dunia. Sampai jumpa di sesi berikutnya.